Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mistoris Kamatondang, NIM 0101183115, mahasiswa KTIC semester 7. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa mengikuti pengajian dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajaran Islam kita bisa membedakan mana yang hak dan batil, berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang sangat bersejarah dalam kehidupan umat muslim, terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah dilahirkan seorang pemimpin umat manusia yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Melalui beliau Allah menunjukkan manusia menuju alam yang penuh dengan cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya peringatan Maulid Nabi pada tahun ini memiliki tujuan untuk menanamkan, memupuk dan menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad melebihi diri sendiri dan orang tercinta merupakan amalan yang sangat utama. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 6, yang artinya Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bagi umat muslim untuk mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW di dalam hati, lebih dari siapa atau apa yang dicintai. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini tidak hanya mengubah keyakinan bangsa Arab yang saat itu menyembah berhala, tapi Rasulullah SAW juga untuk mengubah berbagai hal agar sesuai tuntunan Islam. Rasulullah begitu gigih untuk memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, dan budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi semua umat Islam. Meskipun begitu, Rasulullah selalu mengedepankan keluhuran tata krama dalam perjuangan dakwahnya, sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat dan mudah diterima orang. Ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, dalam kehidupan keluarga, Nabi Muhammad juga layak menjadi contoh bagi umatnya. Sikap Rasulullah yang amat sangat menyayangi dan menghormati istri-istrinya. Nabi tidak pernah malu membantu pekerjaan istrinya di rumah. Bahkan, Rasulullah tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukannya sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Lalu dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah berbisnis. Rasulullah memulai perniagaan sejak umur 9 tahun. Dalam berbisnis, Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan Al-Amin, gelar Al-Amin, yaitu yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Sikap dan sifat jujur Rasulullah membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Masih banyak hal lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW dapat dijadikan sebagai teladan dari Rasulullah SAW dan jihad perjuangannya di dalam menegakkan agama Islam.
dalam menyambut dan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Marilah kita telusuri dan kita hayati perilaku hidup Rasulullah, yang selanjutnya akan kita jadikan acuan di dalam aktivitas kita sehari-hari dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan bagimu. Ialah orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan ia banyak menyebut akan Allah. Dengan kelahiran beliau, dunia menjadi lebih terang dari kegelapan yang melanda hidup, yakni berupa cahaya hidayah yang dapat menembus kegelapan jahiliyah. Akhir kata, saya mengharapkan mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mencintainya dan membawa perubahan-perubahan positif dalam segala bidang kehidupan walaupun pandemi melanda dunia ini. Tidak menjadi halangan untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, billahi taufiq wal hidayah, waridul hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.